Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap langkah hidup, ada detik-detik ketika hati dipanggil menuju kedalaman yang tak tampak, menuju sunyi yang justru penuh suara ilahi. Selamat datang di perjalanan batin para pencari cahaya, perjalanan yang menuntun jiwa kembali mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Jika Anda merasakan getaran halus saat mendengar setiap kalimat, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk kembali pulang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan cahaya ini dengan menekan like. Karena satu niat baik bisa menjadi jalan bagi banyak hati untuk kembali kepadanya. Bab 1. Gerbang sunyi yang dibuka oleh zikir para wali. Di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, ada satu ruang sunyi yang tidak banyak diketahui manusia. Ruang tempat hati bertemu dengan Tuhannya. Para wali menyebutnya sebagai gerbang awal makrifat, sebuah pintu yang tidak terbuka oleh logika, melainkan oleh kelembutan hati yang rela melepaskan segala kebisingan dunia. Saat seseorang duduk dalam keheningan, menundukkan jiwa, dan memanggil nama Allah dengan penuh kerinduan, pintu itu perlahan bergeser, seolah menyambut seorang musafir yang telah terlalu lama tersesat di padang kehidupan. Di titik inilah jiwa mulai merasakan getaran halus, sebuah panggilan lembut yang seakan berasal dari tempat yang tidak memiliki arah, namun sangat dekat dan sangat nyata. Zikir para wali bukanlah lantunan yang keras, bukan pula ritual yang rumit. Ia lebih menyerupai bisikan rahasia yang mengalir dari hati ke hati, seperti air bening yang turun dari sumbernya tanpa suara. Ketika zikir itu diucapkan dengan penuh kesadaran, setiap lafaz menjadi cahaya kecil yang bergerak menembus kelamnya dada, membersihkan luka lama, meruntuhkan tembok kesombongan, dan menghidupkan kembali bagian diri yang telah lama tertidur. Para wali meyakini bahwa cahaya dari zikir bukan sekadar metafora, melainkan hakikat yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Cahaya itu tumbuh perlahan, namun pasti, hingga membuat hati menjadi lembut seperti tanah subur yang siap menerima benih kasih Allah. Dalam keadaan seperti itu, seseorang akan merasakan bahwa dunia yang biasanya begitu bising mulai menjauh. Keinginan yang memadat dalam pikiran melebur, ambisi yang menekan dada mulai melonggar, dan jiwa seperti diangkat ke tempat yang lebih tinggi, lebih lapang, lebih damai. Para wali mengatakan bahwa momen ini adalah tanda bahwa Allah sedang memandang hambanya bukan dengan mata tetapi dengan rahmatnya. Ketika rahmat itu menyentuh hati, seluruh tubuh merasa ringan, seolah kelelahan bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Itulah sebabnya para ahli makrifat sering berkata, hening adalah rumah bagi mereka yang ingin kembali. Zikir yang lahir dari hati yang pasrah akan membuka lapisan-lapisan jiwa yang sebelumnya tertutup oleh kelalaian. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi merasakan kehadirannya mengalir dalam setiap helaan nafas. Getaran itu begitu lembut, namun memiliki kekuatan yang tak terbandingkan. Para wali menyebut pengalaman ini sebagai sentuhan halus yang membangunkan ruh dari tidur panjangnya. Hati menjadi lebih peka, lebih jernih, dan lebih tenang. Bahkan suara angin yang berhembus pun terasa seperti ayat-ayat yang mengingatkan manusia bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat daripada segala hal yang pernah ia kejar. Dan ketika pintu kesadaran itu benar-benar terbuka, seseorang menyadari bahwa zikir bukan hanya amalan lisan, melainkan perjalanan pulang menuju asal dirinya. Dalam zikir, manusia memahami bahwa ia bukan sekadar jasad yang berjalan di dunia, melainkan ruh yang sedang mencari cahaya pertamanya. Para wali selalu menekankan bahwa pengembaraan spiritual tidak dimulai dengan langkah kaki, tetapi dengan getaran hati yang berkata, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Pada saat itu perjalanan makrifat dimulai, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan keheningan yang syarat rahasia, yang membawa jiwa semakin dekat kepadanya. Bab 2. Nafas Sang Arif yang menjadi jalan pulang. Di antara rahasia terbesar para ahli makrifat, ada satu amalan yang tampak sederhana, namun memiliki kedalaman yang tak terhingga. Menyadari nafas sebagai jalan menuju Allah. Para wali sering berkata bahwa nafas adalah warisan pertama yang Allah titipkan kepada manusia.
dan di dalamnya terdapat jejak halus tentang siapa kita sesungguhnya. Ketika seseorang duduk dalam keheningan, memerhatikan keluar masuknya nafas dengan hati yang lembut, ia akan merasakan bahwa hidup ini sebenarnya bukan miliknya. Nafas itu bukan datang dari dirinya, melainkan diberikan kepadanya. Kesadaran ini perlahan menuntun hati untuk tunduk, lalu berserah hingga akhirnya membuka pintu kedekatan dengan Sang Pemberi hidup. Dalam keadaan nafas yang diperhatikan dengan penuh ketenangan, seseorang mulai merasakan betapa zikir dapat menyatu dengan aliran hidupnya sendiri. Sebagian para wali menyebutnya zikir nafas, namun bukan sebagai teknik, melainkan sebagai kesadaran bahwa setiap tarikan adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah, dan setiap hembusan adalah pelepasan segala kekotoran batin. Ketika zikir itu mulai mengalir seiring dengan nafas, suara dunia perlahan menjauh, kekhawatiran yang semula menekan dada mencair, dan hati terasa seperti sedang disapu oleh angin lembut yang berasal dari tempat yang sangat suci. Di titik itu, seseorang tidak lagi bernafas untuk bertahan hidup, tetapi untuk mendekat kepadanya. Bersama zikir yang menyatu dengan nafas, jiwa menjadi lebih peka terhadap isyarat lembut dari alam batinnya. Ada saat-saat ketika seseorang tiba-tiba merasakan ketenangan yang begitu dalam, seolah dunia berhenti berputar. Para wali mengatakan bahwa itulah saat ketika hati disentuh oleh cahaya rahmat Allah, cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun mampu menenangkan badai dalam jiwa. Cahaya itu membuat hati mengerti bahwa Allah tidak pernah jauh. Justru manusialah yang sering menutup pintu kesadarannya sendiri dengan kesibukan, kecemasan, dan ambisi yang tak kunjung selesai. Ketika cahaya itu hadir, seseorang merasa seolah dipeluk oleh keheningan yang menguatkan langkahnya di jalan spiritual. Nafas yang disadari dan diberi zikir juga mengajarkan manusia tentang kerendahan hati. Dengan setiap tarikan nafas, ia menyadari bahwa dirinya adalah hamba, lemah, bergantung, dan terus membutuhkan pertolongan. Dan pada setiap hembusan, ia belajar melepaskan ego yang selama ini memberatkan hidupnya. Para wali menjelaskan bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan memanjat langit, tetapi perjalanan menurunkan ego hingga hati menjadi bening. Ketika hati bening, cahaya Allah akan lebih mudah masuk dan membimbing seseorang melewati kesempitan hidup menuju kelapangan yang hanya ada dalam kehadirannya. Dan pada akhirnya, zikir nafas membawa seseorang pada pengertian yang lebih dalam tentang makna kehidupan. Ia mulai melihat bahwa seluruh detik yang ia jalani adalah karunia, dan setiap nafas adalah ajakan untuk kembali mengingat Sang Pemberi hidup. Para arif billah berkata, jika nafasmu hadir bersama Allah, maka seluruh hidupmu akan dibawa olehnya. Inilah sebabnya para wali selalu tampak tenang, sekalipun dunia di sekeliling mereka bergoncang. Karena nafas mereka bukan lagi sekadar udara yang masuk dan keluar, tetapi jalan pulang yang setiap saat menuntun ruh mereka menuju Allah yang Maha Dekat. Bab 3, Zikir Allah, Allah yang menghidupkan ruh dari dalam. Ada sebuah zikir yang oleh para wali disebut sebagai inti dari segala inti, akar dari setiap zikir, dan pintu yang paling dekat menuju kehadiran Allah. Zikir itu adalah penyebutan namanya sendiri, Allah, Allah. Bagi orang awam ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi para ahli ma'rifat, menyebut nama Allah berarti memanggil sumber segala cahaya yang menghidupkan seluruh alam. Mereka mengajarkan bahwa ketika seseorang menyebut nama itu dengan hati yang benar-benar hadir, maka ia sedang mengetuk pintu langit yang selama ini tertutup oleh kelalaian diri. Pada momen itu, hati yang gelap mulai diterangi, pikiran yang kusut mulai dilonggarkan, dan ruh yang lemah kembali memperoleh kekuatannya. Saat zikir Allah mengalir lembut dari hati, seseorang akan merasakan perubahan halus yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan kecil yang muncul di dada, seakan sebuah lampu dinyalakan di ruang yang selama ini gelap. Para wali menyebut perubahan itu sebagai cahaya awal kesadaran. Cahaya ini bukan berupa penglihatan, tetapi rasa yang dalam, rasa bahwa seseorang tidak pernah benar-benar sendirian. Nama Allah yang disebut berulang-ulang membuat hati bergetar dengan cara yang tidak dialami oleh kata lain manapun. Getaran itu membawa kelembutan,
sekaligus kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh ruh yang haus akan ketenangan. Dalam zikir ini, seseorang tidak hanya memanggil Allah, tetapi juga sedang memanggil pulang dirinya sendiri. Sebab ruh manusia berasal dari sisi Allah, dan ketika namanya disebut, ruh itu seperti mengenali panggilan asalnya. Para ahli makrifat berkata, tidak ada yang lebih menenangkan ruh selain kembali kepada sumbernya. Ketika nama Allah diulang perlahan, hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan dunia yang biasanya penuh beban terasa menjauh. Seseorang seolah sedang berjalan menuju keheningan yang hidup, keheningan yang menyembuhkan, bukan membisu, keheningan yang membangkitkan, bukan melemahkan. Zikir Allah juga menjadi cermin bagi diri seseorang. Dalam alunan nama itu, kedustaan hati terkuak, keinginan duniawi terlihat kecil, dan ego yang selama ini membesar tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Para wali sering mengatakan bahwa zikir ini seperti air yang membersihkan cermin jiwa. Semakin sering dibaca, semakin jernihlah seseorang melihat dirinya sendiri. Bukan seperti ia ingin terlihat, tetapi seperti apa adanya. Dan ketika seseorang berani melihat dirinya dengan kejujuran yang tulus, saat itulah Allah menurunkan rahmat yang membuatnya mampu memperbaiki hati, memantulkan akhlak yang indah, dan mendekatkan diri kepadanya dengan langkah yang lebih mantap. Pada akhirnya, zikir Allah bukan hanya sebuah amalan, tetapi sebuah perjalanan batin yang penuh keajaiban. Seseorang yang membacanya dengan hati yang hidup akan merasakan bahwa ia sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, namun sangat menguatkan. Para wali mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar larut dalam zikir ini, maka ia akan merasakan kehadiran Allah bukan sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang memenuhi seluruh ruang batinnya. Dan itulah puncak dari zikir. Bukan ketika bibir bergerak, tetapi ketika hati bersujud. Di sanalah perjalanan jiwa menemukan arah, tenang, dan tujuan, menuju Allah yang maha lembut, maha dekat, dan maha menghidupkan. Bab 4. Ketika hati menjadi cawan cahaya dan dunia tak lagi mengikat. Ada satu tahap dalam perjalanan para arif, di mana zikir tidak lagi sekadar amalan, tetapi menjadi keadaan jiwa. Para wali menyebutnya sebagai maqam bening, sebuah kondisi ketika hati tidak lagi dipenuhi oleh gelombang-gelombang dunia, melainkan menjadi seperti cawan yang siap menampung cahaya Allah. Dalam keadaan ini, seseorang merasakan bahwa yang menggerakkan dirinya bukan lagi dorongan-dorongan ego, melainkan lembutnya tuntunan ilahi yang muncul dari dalam batin. Dunia yang biasanya terasa berat seakan kehilangan gigitannya, dan jiwa menjadi lapang seperti langit yang tidak memendam apapun selain ketenangan. Pada momen seperti ini, manusia mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berjalan sendirian. Ada tangan halus dari rahmat Allah yang memandunya dari dalam. Ketika zikir semakin dalam, hati perlahan berubah menjadi seperti permukaan air yang tenang, bening, tidak bergolak, dan mampu memantulkan cahaya kebenaran. Dalam kejernihan itu, seseorang mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat permanen, tetapi sebagai jalan sementara yang memantulkan hikmah demi hikmah. Para wali selalu menekankan bahwa cahaya Allah hanya turun pada hati yang tenang, karena hati yang gelisah ibarat air keruh yang tidak bisa memantulkan apapun. Dan saat ketenangan itu hadir, seseorang merasakan hadirnya kedamaian yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari, dan tidak dapat diganti dengan apapun selain kehadiran Allah sendiri. Dalam kondisi hati yang telah menjadi cawan cahaya ini, seseorang mulai dapat membedakan antara suara ego dan suara petunjuk. Suara ego biasanya keras, terburu-buru, dan penuh keinginan. Sedangkan suara petunjuk selalu lembut, tenang, dan tidak memaksa. Para wali berkata bahwa suara petunjuk adalah bisikan cahaya, sebuah gerak halus yang menunjukkan jalan tanpa harus berbicara. Ketika jiwa terbiasa dengan zikir, ia menjadi peka terhadap perbedaan dua suara ini, sehingga langkahnya menjadi lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih dipenuhi keikhlasan. Pada titik ini, seseorang seolah memiliki mata batin yang terbuka, bukan untuk melihat hal gaib, tetapi untuk melihat dirinya sendiri dengan jujur. Zikir yang terus mengalir dalam hati juga mengubah cara seseorang menghadapi ujian kehidupan.
Masalah yang dulu terasa menekan kini tampak sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Kesedihan yang dulu berat kini menjadi pintu pengingat untuk kembali kepada Allah. Dan kegembiraan yang dulu membuai kini disadari sebagai amanah, bukan tempat bersandar. Para ahli makrifat berkata, hati yang berzikir tidak mudah tumbang, sebab ia tahu kemana harus kembali. Dalam ketenangan itu, seseorang menemukan kekuatan yang tidak bersumber dari dunia, tetapi dari cahaya yang ditanamkan Allah ke dalam jiwanya. Cahaya itulah yang membuatnya tetap tegar, sekalipun badai menerjang dari segala arah. Dan pada akhirnya, ketika hati telah menjadi cawan cahaya, seseorang akan merasakan bahwa dunia ini hanyalah bayangan yang lewat. Ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran, namun tidak terikat oleh apapun di dalamnya. Ia bekerja tanpa diperbudak hasil, mencintai tanpa takut kehilangan, dan berserah tanpa merasa lemah. Para wali menggambarkan keadaan ini sebagai hidup di dunia, namun hati tinggal bersama Allah. Inilah keberanian sejati, bukan keberanian menghadapi manusia, tetapi keberanian menghadapi diri sendiri. Dan inilah juga ketenangan sejati, bukan ketenangan karena keadaan, tetapi ketenangan karena hati telah menemukan rumahnya, yaitu kedekatan dengan Allah yang Maha Menuntun dan Maha Membimbing. Bab 5. Saat ruh dipanggil pulang oleh keheningan yang memanggil nama Allah. Ada sebuah momen dalam perjalanan seorang pencari yang tidak bisa dipaksakan datangnya. Saat ruh merasakan panggilan halus dari Allah. Para wali menyebutnya sebagai seruan pulang, yaitu ketika seorang hamba tiba-tiba merasakan kerinduan yang begitu dalam tanpa sebab duniawi apapun. Kerinduan itu muncul bukan dari pikiran, tetapi dari dasar ruh yang telah lama rindu kepada asalnya. Pada momen ini, dunia yang bising terasa menjauh dan jiwa seperti ditarik menuju keheningan yang suci. Keheningan itu bukan kosong, justru penuh, dipenuhi oleh cahaya, oleh lembutnya rahmat, oleh kedekatan yang tidak dapat dijelaskan, namun dapat dirasakan dengan seluruh keberadaan. Dalam keadaan ini, seseorang akan mulai menyadari bahwa zikir bukan lagi tugas ibadah, melainkan kebutuhan ruhani. Menyebut nama Allah terasa seperti bernapas. Jika ditinggalkan, hati seperti kehilangan sumber hidupnya. Para wali menggambarkan hal ini sebagai laparnya ruh terhadap cahaya. Sebab manusia tidak hanya makan dengan tubuhnya, tetapi juga dengan hatinya. Dan makanan hati tidak lain adalah mengingat Allah. Ketika seseorang merasakan manisnya zikir, ia akan memahami bahwa semua pencarian dunia selama ini hanyalah upaya yang tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan jiwanya. Hanya Allah yang mampu mengisi ruang itu, ruang yang diciptakan khusus untuknya. Saat ruh merasakan panggilan itu, seseorang akan mulai mengalami ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh keadaan luar. Masalah boleh datang, tekanan boleh menghimpit, tetapi hati tetap menemukan cara untuk pulang ke pusatnya, yaitu Allah. Para ahli marifat mengatakan bahwa rahasia ketenangan ini bukan karena kuatnya seseorang, tetapi karena Allah mengizinkan hatinya untuk merasa dekat. Kedekatan itu membuat seseorang menerima takdir dengan lebih lapang, memandang ujian dengan lebih luas, dan melihat hikmah di antara hal-hal yang sebelumnya tampak sebagai kebetulan. Dalam kedekatan itu pula, seseorang menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya memiliki maksud yang halus, yang perlahan-lahan membimbingnya kembali kepada Allah. Dalam keheningan batin itu, seseorang merasakan perubahan yang mendalam. Ia mulai melihat dunia sebagai titipan, waktu sebagai amanah, dan dirinya sebagai hamba yang sedang diperjalankan. Zikir yang dulu hanya lafaz kini berubah menjadi kesadaran yang hidup, mengalir bersama langkah, tatapan, bahkan diamnya. Para wali mengatakan bahwa ketika zikir telah menjadi bagian dari diri seseorang, maka setiap detik menjadi pengingat, setiap hembusan angin menjadi pelajaran, dan setiap kejadian menjadi surat cinta dari Allah. Seseorang akan mulai belajar membaca tanda-tandanya, bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang telah dibersihkan oleh zikir. Dan ketika panggilan rohani itu semakin kuat, seseorang akhirnya mengerti bahwa tujuan hidup bukanlah sekadar menjalani dunia, tetapi menemukan Allah di dalam setiap detiknya. Ia tidak lagi mencari kebanggaan, tidak lagi mengejar pujian, tidak lagi terikat pada apapun yang fana.
sebab Allah telah mengisi ruang hatinya, dan itu sudah cukup. Para wali menggambarkan keadaan ini sebagai ruh yang pulang tanpa harus meninggalkan dunia. Dunia masih ada, tetapi tidak lagi menawan hatinya. Bab 6. Ketika cahaya zikir menembus tabir diri dan membuka mata batin. Ada satu fase dalam perjalanan makrifat yang hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar tekun menjaga zikirnya. Fase ketika cahaya dari zikir mulai menembus tabir-tabir diri yang selama ini menutupi hati. Para wali menyebut tabir ini sebagai hijab batin, yaitu lapisan gelap yang dibentuk oleh kelelahan jiwa, kesombongan yang samar, luka masa lalu, dan kelalaian yang bertumpuk dari hari ke hari. Saat zikir dilakukan dengan hati yang pasrah, cahaya lembut itu perlahan meresap ke dalam jiwa, mengikis lapisan demi lapisan kegelapan tanpa suara. Dan ketika tabir itu mulai terbelah, seseorang merasakan sebuah kejernihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan dunia terlihat dari sudut yang baru, lebih jernih, lebih sederhana, namun lebih dalam maknanya. Dalam keadaan seperti ini, hati menjadi lebih peka terhadap bisikan petunjuk yang sebelumnya tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran. Para ahli makrifat berkata bahwa petunjuk Allah tidak datang dengan teriakan, tetapi dengan kelembutan yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Dan zikir adalah yang menenangkan hati itu. Ketika nama Allah mengalir seperti sungai jernih dalam batin, suara ego melemah, suara gelisah meredup, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa Allah sedang membimbing langkah seseorang dari dalam dirinya sendiri. Hati yang tadinya sulit memahami hikmah kini mulai mampu menangkap makna di balik setiap peristiwa, bahkan yang terlihat sepele sekalipun. Pada tahap ini pula seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam bentuk kedekatan yang tidak dapat diterangkan dengan kata. Ia tidak lagi bertanya, "Di mana Allah?" Sebab hatinya telah merasakan bahwa Allah dekat pada setiap detak, pada setiap tarikan nafas, pada setiap getaran rasa. Para wali menyebut kondisi ini sebagai hidup di bawah lindungan cahayanya. Dalam keadaan ini, seseorang merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kepemilikan, dan kekuatan yang tidak bergantung pada pujian atau pengakuan. Ia berjalan di bumi, tetapi jiwanya seakan berada dalam pelukan yang maha lembut. Zikir yang meresap hingga menembus tabir diri juga mengubah cara seseorang memandang beban hidup. Masalah yang dulu tampak menakutkan kini terlihat sebagai latihan jiwa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Luka yang dulu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, kini terlihat sebagai cara Allah membersihkan hati dari sifat-sifat yang menghalangi kedekatan. Para arif billah selalu mengatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan ujian untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Dan ketika zikir memenuhi hati, kata-kata ini tidak lagi terdengar seperti teori spiritual, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan sendiri oleh jiwa yang diterangi cahayanya. Dan pada akhirnya, ketika tabir-tabir itu tersingkap dan cahaya zikir menetap di dalam diri, seseorang mulai melihat dunia bukan dengan mata yang biasa, tetapi dengan mata batin yang telah dibersihkan. Ia melihat bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya, bahwa setiap kejadian memiliki hikmah, dan bahwa semua perjalanan hidup sebenarnya sedang mengantar manusia kembali kepada Allah. Ia tidak lagi memandang dirinya dengan kerendahan yang melemahkan, tetapi dengan ketawaduan yang menguatkan. Sebab ia tahu bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan ia menjadi apapun hanya karena Allah. Inilah kebijaksanaan sejati, kebijaksanaan yang lahir bukan dari belajar banyak, tetapi dari tersingkapnya cahaya dalam hati yang terus menyebut namanya. Bab 7. Ketika hidup mulai menjawab. Ada saat dalam perjalanan seorang hamba, ketika segala upaya lahir seolah tak lagi menentukan, dan ia mulai menyadari bahwa yang bekerja sesungguhnya adalah tangan Allah yang tersembunyi. Pada titik itu, hati menjadi lebih senyap, namun justru lebih peka. Ia mulai melihat bahwa doa-doanya bukan hanya permintaan, tetapi getaran yang membuka pintu ketentuan. Setiap kejadian terasa tidak lagi acak, melainkan menjadi bagian dari simpul-simpul hikmah yang sedang diikatkan Allah pada jiwanya. Ketika seseorang berjalan dengan kesadaran semacam ini,
hidup mulai menjawab dengan cara yang lebih halus namun tepat sasaran. Hal yang dulu terasa hambar kini membawa pesan. Hal yang tampak sepele ternyata memiliki tuntunan. Bahkan kegagalan yang pernah disesali kini membentuk pilar baru bagi kebijaksanaannya. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menutup jalan, hanya mengalihkan langkah menuju tempat yang tak ia sangka. Dan pemahaman ini membuat hatinya lebih ringan, lebih tunduk, dan lebih siap menerima apapun yang datang. Namun jawaban hidup kadang hadir tidak seperti yang diminta. Ada ujian yang memanjang, ada harapan yang tertunda, ada doa yang tak terlihat wujudnya. Namun justru disitulah letak rahasia pertumbuhan. Yang diuji bukan permintaan, melainkan kualitas jiwa yang memintanya. Allah sedang menguatkan inti batin seorang hamba, menyeimbangkan ambisi dengan kehambaan, dan menata keberanian agar selaras dengan rasa tawakal. Maka orang yang sabar akan melihat keindahan tersembunyi di balik penundaan itu sedikit demi sedikit. Seiring waktu, seseorang mulai mampu merasakan bahwa hidup bukan sedang melawannya, tetapi mengarahkannya. Kesedihan bukan hukuman, tetapi penghalus hati. Kehilangan bukan celah, tetapi ruang kosong tempat anugerah baru akan diturunkan. Dan kegagalan bukan penutup takdir, tetapi pintu alternatif yang lebih sesuai dengan apa yang Allah ketahui tentang dirinya. Dengan kesadaran ini, seorang hamba berhenti melawan aliran ketentuan dan mulai menari bersama iramanya. Pada akhirnya ketika seorang hamba telah cukup lembut untuk mendengar, cukup tenang untuk melihat, dan cukup jujur untuk menerima, hidup akan menjawabnya dengan cara yang membuatnya sujud lebih dalam. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang berhasil atau gagal, tetapi tentang menjadi. Menjadi lebih jernih, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Dia yang sejak awal menuntunnya dalam diam. Dan di titik inilah ia merasakan kedamaian yang tak bisa ditukar oleh apapun selain ridha Allah yang menyelubungi seluruh detik kehidupannya. Bab 8. Saat hati menemu ketenangan yang tak lagi dicari. Ada masa ketika seseorang berhenti mengejar ketenangan, dan justru pada saat itu, ketenangan datang sendiri, seperti angin lembut yang menyentuh tanpa permisi. Setelah begitu lama berlari mencari rasa aman, seorang hamba akhirnya menyadari bahwa kedamaian tidak pernah tinggal di luar dirinya. Ia bukan hadiah yang datang dari pencapaian, bukan hasil dari penjelasan yang masuk akal, melainkan buah dari hati yang mulai menerima dirinya apa adanya. Dengan luka, dengan keberanian, dengan kekurangan, dan dengan doa yang kadang masih bergetar. Ketika hati berhenti memaksa semuanya berjalan sesuai rencana, ia mulai melihat bahwa hidup bergerak dalam harmoni yang jauh lebih luas daripada logika manusia. Ia melihat bahwa Allah menenun setiap peristiwa dengan presisi yang tak pernah salah. Bahkan hal yang tampak buruk sekalipun membawa hikmah yang dalam. Pada titik ini, seseorang merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak rapuh oleh kegagalan, dan tidak runtuh oleh komentar manusia. Ketenteraman yang seperti ini hanya tumbuh di hati yang telah melewati badai dan masih memilih untuk percaya. Namun perjalanan menuju ketenangan sejati bukan tanpa ujian. Ada saat ketika hati kembali goyah, pikiran kembali gaduh, dan masa lalu kembali mengetuk pintu. Tapi kali ini seorang hamba tidak lagi mudah terseret oleh arus. Ia telah belajar membiarkan hal-hal lewat tanpa harus memelihara ketakutan di dalamnya. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan tentang tidak terguncang, melainkan tentang kembali pulih lebih cepat setiap kali terguncang. Inilah latihan batin yang halus, menguatkan hati tanpa mengeraskannya, melembutkan jiwa tanpa melemahkannya. Seiring waktu, ketenangan yang tumbuh di dalam hati mulai memancar keluar tanpa perlu kata-kata. Orang-orang yang mendekat merasakan aura damai, seolah ada cahaya yang bekerja dari dalam diri seorang hamba. Ia tidak sedang berusaha terlihat kuat, tetapi kejujurannya membuatnya kuat. Ia tidak sedang berusaha terlihat bijak, tetapi pengalaman hidup yang diterima dengan lapang membuat kata-katanya berisi. Dan ketenangan seperti ini seringkali menjadi petunjuk bagi orang lain yang sedang tersesat di dalam ribut pikirannya sendiri. Pada akhirnya, seseorang yang telah menemukan ketenangan sejati akan menyadari bahwa hal paling berharga dalam hidup bukanlah apa yang ia genggam, tetapi apa yang ia lepaskan. Ia melepaskan ketakutan yang merantai,
melepaskan keinginan yang memaksa, melepaskan luka yang menahan langkah, dan melepaskan bayangan masa depan yang ia kira dapat ia kontrol. Yang tersisa hanyalah cinta yang tulus kepada Allah, yang menjadi sumber keheningan terdalam. Dan dari keheningan itulah muncul keberanian untuk hidup dengan lebih jernih, lebih sabar, dan lebih penuh syukur. Bab 9, ketika zikir menjadi nafas jiwa. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika zikir tidak lagi menjadi amalan yang diingat melalui disiplin, melainkan berubah menjadi nafas yang berlangsung dengan sendirinya. Pada titik ini, seorang hamba menyadari bahwa ia bukan lagi sedang menyebut nama Allah, tetapi sebaliknya, ia sedang diingat oleh Allah. Ada getaran halus yang mengalir di antara dua kesadaran, manusia yang lemah dan Tuhan yang maha mengasihi. Getaran ini membuat hati merasa cukup, bahkan ketika dunia sedang tidak ramah. Disinilah zikir berubah dari ritual menjadi ikatan, dari pengulangan menjadi kehadiran. Saat zikir telah menyatu dengan batin, seseorang tidak lagi mengukur kualitas ibadahnya dengan panjangnya lafaz, tetapi dengan kedalaman hadirnya hati. Ia memahami bahwa menyebut Allah sekali dengan kesadaran penuh lebih kuat daripada 1000 kalimat yang lahir hanya dari bibir. Kesadaran inilah yang membuat seorang hamba terlepas dari tekanan hidup, karena ia belajar melihat segala yang datang sebagai bagian dari panggilan ilahi. Bahkan kejadian yang tampak kecil pun terasa membawa pesan. Dan dalam keheningan itulah zikir menjadi seperti cahaya yang merambat ke setiap sudut gelap dalam diri. Namun mencapai keadaan ini bukanlah perjalanan singkat. Ada hari-hari ketika zikir terasa berat, kosong, atau tidak membawa rasa apa-apa. Tetapi justru pada saat itulah seorang hamba sedang ditempa. Ia diajarkan untuk tetap menyebut nama Allah meski hati tidak tergerak, sebab kesetiaan dalam kering adalah jembatan menuju manisnya kedekatan. Mereka yang bertahan dalam masa-masa gersang inilah yang akhirnya merasakan turunnya karunia berupa zikir yang hidup, zikir yang membangkitkan bukan hanya pikiran, tetapi seluruh getaran jiwa. Ketika zikir sudah menjadi bagian dari irama batin, seorang hamba mulai merasakan perubahan dalam cara ia menanggapi hidup. Ia tidak lagi cepat marah, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah terombang-ambing oleh penilaian manusia. Ia melihat bahwa setiap ucapan dan tindakan adalah pantulan dari keadaan dalam diri. Semakin kuat zikir hidup di hati, semakin lembut akhlaknya, semakin tenang langkahnya, dan semakin luas pengertiannya. Orang-orang di sekitarnya merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang turun bersamanya setiap kali ia hadir. Pada akhirnya, zikir yang menjadi nafas jiwa adalah bukti bahwa seseorang telah memasuki gerbang kedekatan yang nyata. Ia hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya, mendengar getaran hatinya, menyaksikan setiap langkahnya, dan memeluk setiap kelemahannya. Dengan kesadaran seperti ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan yang menakutkan, tetapi sebagai perjalanan pulang yang penuh cahaya. Setiap detik menjadi kesempatan untuk kembali kepadanya, dan setiap hembusan nafas menjadi bisikan halus yang berkata, "Aku milikmu dan kepadamu aku kembali." Bab 10, di gerbang penyerahan, jiwa menjadi milik Allah sepenuhnya. Ada satu saat dalam perjalanan seorang hamba, ketika ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia tidak lagi mengejar pengakuan manusia, tidak lagi cemas dengan pandangan dunia, dan tidak lagi terjerat oleh keinginan-keinginan yang melelahkan. Pada titik ini, ia berdiri di sebuah gerbang yang tidak semua orang berani masuk. Gerbang penyerahan total kepada Allah. Ini bukan penyerahan yang putus asa, tetapi penyerahan yang dipenuhi keyakinan. Penyerahan yang lahir dari pemahaman bahwa semua yang terjadi datang dari tangan yang maha lembut. Ketika jiwa memasuki wilayah penyerahan, ia tidak lagi bertanya mengapa, tetapi belajar bertanya apa hikmahnya. Ia tidak lagi melawan takdir, tetapi mulai menari bersama alurnya yang misterius. Ia mulai melihat bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencana dirinya sendiri, meski terkadang harus melalui jalan yang sulit dipahami. Penyerahan semacam ini membuat hati tidak mudah patah, sebab ia tahu bahwa
Apapun yang diambil Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai untuk pertumbuhan jiwanya. Dengan kesadaran itu, ia belajar menyambut hidup dengan keikhlasan yang tak lagi dibuat-buat. Dalam keadaan ini, seorang hamba merasakan hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Hubungan yang tidak diciptakan oleh kata-kata, melainkan oleh rasa percaya yang mendalam. Bahkan dalam kesunyian yang paling sepi, ia merasa ditemani. Bahkan dalam kegagalan, ia merasa dituntun. Dan bahkan ketika ia tidak punya apa-apa, ia tetap merasa cukup. Inilah salah satu rahasia terbesar penduduk makrifat. Mereka menemukan kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh waktu, karena kekayaan itu tersimpan di dalam jiwa yang sudah menyatu dengan keridaan Tuhan. Namun penyerahan total bukan berarti berhenti berusaha. Justru, ia melahirkan usaha yang lebih jernih, usaha yang tidak diseret oleh ambisi, tidak dipaksa oleh rasa takut, dan tidak dipenuhi kegelisahan. Ia berbuat karena itu adalah bentuk cintanya kepada Allah, bukan karena ingin memaksa hasil tertentu. Inilah keadaan yang melahirkan kekuatan batin yang tenang namun kokoh. Seorang hamba yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah dapat berjalan di tengah badai tanpa kehilangan keseimbangan, sebab ia tahu siapa yang memegang tangannya. Pada akhirnya, ketika jiwa benar-benar menjadi milik Allah sepenuhnya, hidup terasa seperti perjalanan pulang yang lembut. Tidak ada lagi kecemasan berlebihan, tidak ada lagi kebutuhan untuk menang di depan manusia, tidak ada lagi pertarungan melawan diri sendiri. Yang ada adalah kelapangan, yang ada adalah penerimaan, yang ada adalah cinta yang begitu tenang sehingga membuat dunia tidak lagi mampu mengguncangnya. Inilah hadiah terbesar dari perjalanan para wali dan para pencari, menemukan bahwa seluruh rasa lelah, seluruh pencarian, dan seluruh luka akhirnya bermuara pada satu kesimpulan sederhana, bahwa hanya Allah yang layak menjadi tempat kembali. Jika setelah mendengar perjalanan ini Anda merasa hati menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih dekat kepada Allah, maka ketahuilah, cahaya itu sudah ada di dalam diri Anda sejak awal. Anda hanya sedang belajar untuk menemukannya kembali. Teruslah berjalan, teruslah berzikir, dan teruslah membuka ruang bagi Allah untuk menetap di dalam hati Anda, sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar semakin banyak jiwa yang kembali menemukan jalan pulangnya. Semoga Allah menjaga langkah Anda selalu